Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akuntansi manajemen dengan saya Raja Zakwan. Saya Feria Naswa. Saya Sucita Permata. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Jadi, pada materi pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada berbagai ukuran kinerja keuangan, dan yang kedua yaitu pemilihan horizon waktu untuk pengukuran pada organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke berbagai ukuran kinerja keuangan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu kinerja keuangan. Kinerja pada suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai usaha formal yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Jadi, kinerja keuangan sendiri merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga, dengan kinerja keuangan ini, kita dapat melihat prospek pertumbuhan dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, materi tentang pengukuran kinerja keuangan. Ada 2 macam kinerja operasional, kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih menekankan kepada kepentingan internal seperti kinerja cabang dan diukur dengan waktu, kualitas, efisiensi. Kinerja keuangan lebih kepada evaluasi laporan keuangan dan diukur melalui analisis rasio keuangan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pengukuran kinerja keuangan. Nah, menurut Munawir ada 4 tujuan dari pengukuran kinerja keuangan tersebut. Nah, yang pertama ada mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas. Nah, yang keempat mengetahui tingkat stabilitas. Nah, yang pertama tingkat likuiditas, yakni kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Nah, yang kedua mengetahui tingkat solvabilitas, yakni kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya pada saat dilikuidasi, baik itu kinerja jangka panjang maupun kinerja jangka pendek. Nah, yang ketiga mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yakni profitabilitas berarti tentang laba. Jadi perusahaan tersebut menghasilkan laba dalam satu periode tersebut. Yang keempat mengetahui tingkat stabilitas. Nah, yakni di mana perusahaan tersebut kemampuan perusahaan tersebut untuk daya stabilnya. Nah, bisa kita mempertimbangkannya melalui dari perusahaan tersebut untuk membayar kewajibannya atas utang-utangnya maupun beban atas utang-utangnya yang harus diselesaikan pada saat satu periode tersebut. Oke, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa berbagai ukuran kinerja keuangan dapat kita ukur menggunakan rasio keuangan. Adapun rasio keuangan ini terdiri atas 4 macam. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat rasio aktivitas. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Kewajiban jangka pendek ini merupakan utang yang jangka waktunya kurang dari 1 periode akuntansi atau kurang dari 1 tahun. Nah, rasio likuiditas ini terdiri pula dari 3 jenis rasio. Yang pertama ada current ratio, yang kedua ada cash ratio, dan yang ketiga ada quick ratio. Yang pertama yaitu current ratio. Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Aktiva lancar adalah
membayar finansial jangka pendeknya menggunakan kas atau setara kas. Pada rasio ini kita dapat menghitungnya menggunakan rumus kas atau setara kas per utang lancar dikali 100%. Yang ketiga yaitu quick ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang lebih liquid. Nah, pada rasio ini kita tidak menggunakan persediaan dikarenakan persediaan butuh waktu yang cukup lama untuk diubah menjadi kas. Sehingga rasio ini dapat kita hitung menggunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan per utang lancar dikali 100%. Di sini saya akan membahas tentang rasio profitabilitas atau rentabilitas setelah saya jelaskan tadi mengenai profitabilitas atau rentabilitas, yakni mengenai laba. Nah, di sini rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut memperoleh laba dalam hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Nah, dalam rasio profitabilitas tersebut memiliki jenis-jenisnya, yakni yang pertama ada gross profit margin, yakni rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan. Nah, sebagaimana mempunyai rumus, yakni GPM atau gross profit margin sama dengan penjualan neto dikurang HPP per penjualan neto dikali 100%. Nah, yang kedua ada operating income ratio, yakni kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak. Nah, rumusnya yakni penjualan neto dikurang HPP dikurang biaya ADM dikurang biaya ADM dari umum per penjualan neto dikali 100%. Nah, yang ketiga net profit margin, yakni di mana rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. Nah, rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto. Nah, yang keempat ada earning power of investment, di mana kemampuan perusahaan untuk kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk menghasilkan keuntungan. Nah, menghasilkan keuntungan untuk investor atau pembeli sahamnya. Nah, rumusnya yakni EBIT dibagi dengan jumlah aktiva dikali 100%. Nah, yang kelima ada rate of return investment atau ROI atau ROA. Nah, yakni rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam investasinya atau untuk menghasilkan pendapatan bersih. Nah, rumusnya yakni EAT dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Nah, yang keenam return of equity, nah atau ROE, di mana rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersih, yakni rumusnya EAT per jumlah equity dikali 100%. Yang ketiga yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjangnya. Kewajiban jangka panjang adalah utang atau obligasi yang tidak harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun karena masa pembayarannya lebih lama, bisa lebih dari 5 tahun. Nah, pada rasio solvabilitas ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada total debt to assets ratio dan yang kedua total debt to equity ratio. Yang pertama yaitu total debt to assets ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin utang-utangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Adapun rumusnya yaitu total utang per total aktiva dikali 100%. Yang kedua yaitu total debt to equity ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar
membagi nilai penjualan kredit terhadap piutang rata-rata. Rumusnya, penjualan per piutang rata-rata dikali 100%. Selanjutnya yaitu pemilihan horizon waktu untuk pengukuran pada organisasi. Jadi, horizon waktu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengukuran suatu organisasi atau perusahaan pada periode waktu tertentu. Pada horizon ini, kita bisa melihat laporan keuangan laba rugi perusahaan yang mencerminkan suatu periode akuntansi tertentu. Misalnya, laporan keuangan laba rugi pada tahun 2019-nya. Kedua, pengukuran suatu organisasi atau perusahaan pada periode waktu berbeda. Kita bisa melihat pada laporan keuangan laba rugi perusahaan pada periode yang berbeda. Dalam pengukuran ini, kita membandingkan laporan laba rugi perusahaan antara satu periode dengan periode lainnya. Yang ketiga yaitu pengukuran berbagai organisasi atau perusahaan pada waktu periode tertentu. Nah, di sini mungkin kita memberikan contoh. Ada 2 perusahaan yang memiliki jenis usaha yang sama pada periode waktu yang sama, tapi memiliki pendapatan atau laba yang berbeda. Misalkan perusahaan A pada tahun 2011 memiliki laba sebesar 100 triliun, sedangkan perusahaan B pada tahun 2011 juga memiliki laba tapi dengan laba yang berbeda, mungkin kita asumsikan pada 50 triliun. Nah, di situ kita bisa membandingkan kinerja perusahaan kita dan perusahaan A atau perusahaan B. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. Bye. Dah.